Cek. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, selamat sore Medan. Kembali lagi bertemu dengan saya Aray Anarko dan sahabat saya Gusdir ya. Ini hari berita-berita yang akan kami ulas memang apa ya, miris lah kalau saya ya Bang. Berita-berita miris. Menyangkut masalah ruda paksa, kemudian ada kejadian mengerikan memang diduga ya melakukan aksi bunuh diri loh ya. Bunuh diri dan ya satu lagi dibunuh. Iya, satu lagi ya. Iya betul. Iya. Ya mungkin langsung saja Bang, ini penonton agak lama kayaknya menunggu ini kan. Maaf agak telat. Karena tadi kita sempat dikontak presiden ya. Jelang menyambut Natal dan Tahun Baru ini. Gimana Ray? Aman Pak, aku bilang. Oke, kita langsung saja. Oke, ini kita mulai berita pertama dari Medan. Karena cintanya ditolak, seorang pria bernama, kita sebut aja namanya. Ya, sebutlah. Yusman Zebua, usia 33, nekat mengruda paksa seorang remaja perempuan yang masih duduk di bangku SMA. Astagfirullah. Ya, dia meruda paksa ini konon karena sakit hati kan? Sakit hati. Dia ditolak oleh kakak si korban. Oh alah. Nah, jadi kakak si korban nggak dapat, adiknya digasnya. Kok ngeri kali Bang J. Aduh. Iya, Bang J ini. Jangan gitulah ya kan. Rusak loh masa depan anak orang ini kalau begini. Ini dilaporkan sudah ya? Sudah perkaranya dilaporkan ke Polrestabes sepertinya ya. Dan sempat dilarikan ke Aceh. Korbannya? Ya, selama 2 hari. Waduh. Nekat. Tapi kenapa korbannya tidak melawan ya? Nah, itu katanya. Karena diancam bunuh. Kalau anak SMA kan. Ini bisa double pasalnya ini. Nggak cuman dikebiri nih. Bisa apa? Upaya percobaan pembunuhan kan? Ini ada videonya nggak ya Bang? Kita lihat wawancaranya ya. Awak mak, udah gitu duduk lah, disuruh duduk dia di bangku katanya, sini kau katanya, ini duduk sebelah abang. Udah gitu dicekeknya dia, dicekek. Kalau mau selamat, jawab apakan abang katanya. Paslah kalau anak awak tadi, dia lagi polisi tadi di ruko itu. Nah, udah gitu udah pagi, orang itu balik rupanya ke Medan. Sampai Medan jam 12.30 itu. Itu naik sepeda motor Bu itu? Iya, ke Aceh pun? Iya, naik ke Aceh. Pulang ke Medan Bu, sampai jam 12.30, rupanya orang itu nginep lagi di History Inn. Daerah mana tuh? Jalan Binjai, tahu kan? Nah, nginepnya di situ pun diancam. Kau mau hidup apa mati? Kalau hidup kau layak abang gitu. Kejadiannya lagi. Daripada dia mati kan gitu kan. Anak saya ini kan bertrauma. Udah gitu pagi kan Kamis pagi itu kan hujan pagi ya. Hujan. Masih di story itu juga paginya pun dilakukan lagi. Diancam lagi. Dihukum seberat-beratnya. Seperti apa Bu hukuman yang Ibu harapkan? Hukuman seumur hidup. Nah itu tadi sepertinya penjelasan dari orang tua si korban ya Bang? Orang tua korban. Waduh, sepertinya dari penuturan orang tua dilakukan berkali-kali kayaknya ya. Waktu dalam perjalanan pulang dari Biren itu juga ya. Dan diancam bunuh ternyata. Wah, ini bahaya juga Bang Yusman Jebua ini. Ini harus harus ditindak ini. 3 kali di 2 tempat berbeda. Di 2 tempat, 3 kali. 3 kali. Yang ini ya? Iya. Jadi 1 sekali di Aceh, 2 kali di sini di Medan. 1 di Jalan Binjai. Wah, ini. Mungkin kita bisa langsung ke reporter kita, ya, ada Alfiansah di sana. Halo Pian. Ya, halo Bang Gus, Bang Aray. Ya.
Selamat sore Pian. Selamat sore Pian. Sore Bang. Ya silakan Pian, dilaporkan seperti apa kasus ini sebenarnya. Ya, tadi kita kebetulan bertemu dengan ibu korban di rumah sakit Pringadi saat akan melakukan visum. Waktu di situ ibu korban menceritakan bahwasanya anak kandungnya dilarikan oleh teman kakaknya. Kejadian tersebut terjadi ketika pelaku Yusman Jebua ini mendatangi rumah korban. Saat itu dia ingin bertemu dengan kakak korban. Namun kakak korban menolak karena pelaku ini sudah menikah dan mempunyai dua sudah beristri anak. dan sudah punya anak ya? Sudah punya 2 orang anak. Terkait hal itu, dia kan ingin mencoba mendekati kakak dari korban. Namun kakaknya menolak karena dia ini kan udah menjadi suami orang dan telah memiliki 2 orang anak. Setelah ditolak ketika datang ke rumah, kemudian dia beralasan ingin berbelanja keluar. Setelah itu dia mengajak adik dari temannya itu yang merupakan korban untuk ikut bersamanya. Dengan polosnya korban ini ikut dengan pelaku. Kemudian saat itu juga langsung dilarikan ke Aceh menggunakan sepeda motor. Sampai sepeda motor ya Pian ya? Iya, sepeda motor dari ibu korban menggunakan sepeda motor. Setibanya di Aceh, menurut keterangannya, mereka ingin menyewa hotel begitu. Namun di Aceh sendiri kan kita ketahui tidak bisa karena tidak bisa, ada memiliki ada syariah ya. Syariah. Tidak memiliki surat nikah. Hal tersebut ditolak. Lalu si pelaku ini berkeliling-keliling di lokasi kawasan Biren dan pada saat itu ketemu ada sebuah ruko yang memang kosong menurut pengakuan dari ibu korban. Di sanalah korban diruda paksa oleh pelaku ini. Makjang. Kenapa dibawa ke Aceh Pian? Apakah pelakunya orang Aceh? Warga Aceh maksudnya? Karena dia orang Pengakuan ibu korban sendiri bahwasanya pelaku ini merupakan orang Nias, Bang. Perantauan dari Nias maksudnya ya? Belum. Iya, sejauh ini kita belum mengetahui apa motif dia membawa lari korban ke Aceh karena sampai saat ini Kasat Reskrim belum memberikan keterangan. Namun Kanit Reskrim PPA sendiri telah membenarkan bahwasanya pelaku telah diamankan, Bang. Oh, pelakunya sudah diamankan ya? Sudah diamankan. Ya, mudah-mudahan lah di dalam sel nanti selamat kau ya Yusman ya. Iya. Biasanya kalau biasanya sudah kasus pencabulan kan? Iya dong. Tahu kasus pencabulan dibalsem ya kan? Apa siapa yang apa kasmu gitu ya? Kasusnya apa? Iya. Ini juga tadi kita dengar Pian ada kasus pencabulan lainnya katanya menyangkut seorang anak yang dicabuli oleh ayahnya. Itu seperti apa Pian? Ini lebih parah lagi. Iya, ini yang saya dengar ada seorang penjual tua di Medan yang juga meruda paksa anak kandungnya sendiri yang masih berusia 14 tahun. Itu bagaimana ceritanya Pian? Ya, baik Bang Arai, Bang Agus dan para Tribuners di rumah. Tadi juga kita bertemu kebetulan di rumah sakit Pringadi. Ketika itu korban ini yang didampingi oleh LBH Medan menyebutkan bahwasanya korban berinisial RE ini menjadi korban ruda paksa oleh ayahnya sendiri di tahun 2019. Berarti sudah 2 tahun yang lalu ya? Sejak 2 tahun yang lalu. Menurut pengakuan dari korban ini, katanya hanya sekali itu saja di 2019 dia diruda paksa oleh ayahnya. Nah di 2020 katanya sempat akan pelaku ini ingin meruda paksa kembali korban. Namun saat itu yang kebetulan pelaku ini menjual tua. Namun saat itu ada pembeli tua tiba-tiba datang, lalu niatnya itu tidak jadi dilakukan.
tidak terjadi ruda paksa. Nah, di 2021 kembali dilakukan, yaitu korban ditarik oleh ayahnya ini ke dalam kamar mandi, namun hal tersebut diketahui oleh ibu korban, sehingga ibu korban seketika langsung mengadukan kepada guru les dari putrinya ini. Setelah itu guru lesnya ini mencarikan bantuan hukum dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Medan. Oh, artinya kasus ruda paksa yang terjadi itu baru 1 kali dan 2 kali gagal ya upaya percobaannya ya. Begitu ya? Begitu Bang, menurut pengakuannya. Namun jauh-jauh dari hal tersebut, di tahun 2019 korban ini juga mengaku pernah diruda paksa juga oleh pacarnya yang masih seusia dia waktu masih di bangku SMP. Di bangku SMP? Ketika SMP ya? Iya, pacarnya itu merupakan siswa SMP juga, Bang. Astaga. Berarti sekarang korban masih sekolah ya? Masih sekolah. Nah, kejadian ruda paksa yang pertama oleh pacarnya itu diketahui oleh sang ayah. Kuat dugaan setelah mengetahui bahwasanya putrinya sudah diruda paksa, ayahnya malah bapaknya ikut meruda paksa. Iya Bang. Binatang bapak. Melarang, namun meruda paksa putrinya itu Bang. Wah, ini kayaknya perlu dihukum yang berat lah ini orang tuanya ini memang. Iya, ini ada keterangan nggak ketika dia melakukan itu? Apakah dia melakukannya dalam keadaan sadar atau sudah mabuk? Ya kan? Iya. Karena dia waktu itu kan dia penjual tua. Ya kan? Apakah ketika lagi tinggi? Apakah ada penjelasan seperti itu, Pian? Ya, tadi kita mencoba bertanya sama korbannya, namun korbannya mengatakan tidak mengetahui apakah ayahnya itu sedang mabuk atau tidak. Karena pada saat itu dia sedang menonton TV di ruang TV, namun tiba-tiba ayahnya itu datang dan langsung membawa dia ke kamar mandi, Bang. Baik, Bang. Ya, baik, Pian. Yang kedua ini sudah diamankan juga atau bagaimana? Tadi yang pertama kan sudah diamankan ya, yang Zebua tadi sudah diamankan. Apakah ini masih dalam tahap laporan saja? Tahap laporan atau pelakunya sudah diamankan juga? Ya, untuk laporan sendiri baru sekitar tanggal 5 kemarin kalau nggak salah saya dia buat laporan, dan LBH sendiri baru mendampinginya baru kemarin Bang, sejak semalam. Tadi juga kita sempat berkonfirmasi dengan Kanit PPA Polrestabes Medan, dia mengatakan bahwasanya sedang dilakukan penyelidikan dan sedang mengejar pelaku yang merupakan ayahnya ini, Bang. Oh, berarti belum ditangkap ya? Ditangkap berarti yang belum ini. ditangkap. Baik, Pian. Terima kasih banyak. Barangkali nanti bisa di follow up kedua kasus ini. Mungkin bisa juga nanti dilihat bagaimana indeks kasus-kasus pencabulan terhadap anak yang melibatkan orang tua. Mungkin bisa digali lebih dalam sepanjang tahun 2021 ini. Ya, Pian, terima kasih banyak. Selamat sore, selamat bertugas kembali, Pian. Ya, selamat sore, Pian. Baik, Bang Arai, Bang Agus, selamat sore. Itu laporan dari Pian tadi, Bang, cukup memprihatinkan memang, Bang. Dua kasus ruda paksa ya. Pertama tadi karena nggak dapat kakaknya, adiknya sakit hati, adiknya dilarikan, kemudian diruda paksa. Kemudian ini ada penjual tua yang memang kurang ngajar, ini perlu diberi hukuman yang berat. Ya. Sudah semestinya orang tua harus melindungi anaknya, kan begitu, Bang. Ya, ini malah ketika alasannya tahu anaknya pernah dicabuli, kok dia pula ikut mencabuli, kan ini ya, nggak masuk akal ya. Iya, apa perlu dibor kepalanya gitu. Tengok isi otaknya. Iya, ada nggak? Jangan-jangan otaknya udah pindah ke bawah. Pindah ke pantat. Iya, ini nggak habis pikir gitu kita lihat. Ngerti kan? Seharusnya ketika anaknya itu melaporkan bahwa dia pernah diruda paksa oleh kawan laki-lakinya atau bagaimana, ya seharusnya dia sebagai bapak melaporkan itu dong ke polisi, dan kan? Ya memberikan pendampingan untuk agar psikologis anak juga nggak terganggu. Gitu, itu katanya tadi kan di beritanya kita sudah baca, dia justru mengambil handphone anaknya dan menghapusi semua nomor kawan-kawan laki-lakinya. Dia gila. Tapi kemudian dia justru yang melakukan hal yang sama terhadap anaknya sendiri, kan? Iya. Aduh ya, semoga ini ajaib ya.
Kalau menurut ajaib bang, kan? Makanya kepalanya perlu dibor ini nanti. Lihat belah, iya, ada nggak otaknya? Otaknya, iya, jangan-jangan isinya alien gitu ya. Kayak MIB ya. Ya mungkin itu atau kita pindah ke pantat ya. Iya mungkin. Kecil sering didudui. Iya. Jadi iya. Iya. Baik, itu berita pertama. Ya semoga cepat diselesaikan oleh yang berwajib. Bagaimana kasus-kasus ini supaya tidak mengambang dan tidak mengambang seperti di sungai. Oke, baik, kita lanjutkan ke berita kedua ini tapi dari. Sebelum lanjut saya izin bang. Kita buka dulu bang, biar mulai enak. ngap. Ya, mulai ngap. Ini kita lanjut berita kedua. Ya, berita kedua dari. Cukup miris juga ini kalau miris, saya lihat sepintas dari laporan memang cukup miris. Ini seorang laki-laki berusia 35 tahun. Meninggal dunia ya, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di jalur perlintasan kereta api tebing tinggi Pematang Siantar, tepatnya di kawasan Nagori Pondok Genteng, Kecamatan Tapian Dolok, Simalungun tadi. Iya. Ini menurut informasinya tadi, menurut laporan dari reporter kita, saat ditemukan korbannya ini dalam kondisi yang cukup mengenaskan, di mana kepala terpisah dari badan begitu bang. Ya. Dan diduga dugaan awal masih dugaan awal. Ini menurut masyarakat sekitar bahwa gelagatnya seperti bunuh diri. Bunuh diri karena beliau meninggalkan sepeda motornya tak jauh dari tempat itu dan turun lalu kemudian beranjak ke rel. Dan secara sengaja itu melihat, menurut warga ya, secara sengaja ketika kereta api melintas dia malah mendekat. Itu dia, dan oleh warga kemudian dilaporkan ke polisi dan polisi membawa jenazahnya ke rumah sakit Samen Saragi Pematang Siantar. Kita lihat dulu videonya, ini ada videonya ya. Oh, karena videonya agak lupa. Mohon maaf. Tadi salah komunikasi karena videonya memang cukup mengerikan dan berdarah bang. Jadi tadi lepas ya. Tim videografer kita kasih kode bang. Nggak jadi karena memang cukup mengerikan, kita tidak bisa menayangkan ini, tapi kita terhubung langsung dengan reporter kita Alija Maghribi yang tadi meliput peristiwa naas inilah ya. Selamat sore Alija. Ya, selamat sore Bang Arai dan Agus. Ya Alija, ini bisa dibilang satu tragedi yang cukup mengerikan juga ya, di mana korbannya ini meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan, kepalanya terpisah dari tubuh. Ini seperti apa Alija? Siapa yang mungkin pertama kali mengetahui, kemudian apakah benar soal indikasi dugaan bunuh diri itu? Ini seperti apa? Ya, silakan Alija. Ya, terima kasih Bang Arai dan Bang Agus. Saat ini saya berada di ruang instalasi forensik dan mediko-legal RSUD Jakarta Saragi untuk memantau langsung kasus dari dugaan bunuh diri yang dilakukan salah satu pegawai rokok SPTC bernama Rizal Yusuma. Nah, dari konfirmasi yang saya lakukan dengan Kapolsek Terbelawan, KP Abdullah Yunus Siregar, bahwasanya yang bersangkutan tadi hendak pergi kerja, kemudian telat, dan setelah mandornya menyarankan dia untuk kembali pulang, beliau langsung menuju lokasi dan sehingga terjadilah peristiwa yang diduga bunuh diri. Nah, beliau sendiri ditemukan dalam kondisi kepala yang terpisah dengan badannya. Jadi penemuan pertama itu dilakukan oleh pegawai kereta api yang saat memonitor rel jalur tinggi Pematang Siantar dan menemukan mayat yang bersangkutan. Seperti itu Bang Arai dan Bang Agus. Tadi disebutkan sempat ada yang menghalangi ya? Bukan. Jadi beliau ini sempat pamit ke keluarga bahwasannya mau pergi kerja. Tapi setelah sesampainya di lokasi kerja ternyata beliau udah telat dari jalur kerja. Kemudian atasannya menyuruh beliau untuk kembali pulang saja gitu. Nah, setelah itu beliau tanpa informasi seperti apa, beliau menuju lokasi di Pondok Genteng, Kecamatan Tapian Dolok, sehingga terjadilah
penemuan mayat beliau sendiri yang juga beliau sendiri menabrakkan tubuhnya ke kereta api TPO ya, minyak. Alija, ini kira-kira motifnya apa ya? Kalau memang misalnya dugaan bunuh diri, itu apa kira-kira alasannya yang membuat korban nekat mengakhiri hidupnya sendiri? Iya. Ya, jadi beliau ini dalam 10 hari terakhir sempat mengatakan bahwasanya beliau ingin mengakhiri hidup saja karena merasa ya kuat untuk membantu istri berjuang melawan penyakit kanker payudara yang diidap. Nah, beliau ini jadi belakangan ini sudah berulang kali ingin mengakhiri hidup. Nah, begitu. Berarti sudah ada niatan upaya dari sebelumnya, ya. Beberapa hari sebelumnya sudah ada niatan ya. Tapi tadi disebut istri beliau yang sakit kanker payudara. Tapi kok beliau yang mau bunuh diri ya? Apa karena memikirkan biaya mungkin? Biayanya atau bagaimana ya? Nah, untuk informasi seperti itu kita masih berupaya mengonfirmasi istri yang bersangkutan yang kebetulan memang hari ini saat menjenguk jenazah di instalasi forensik masih terus histeris gitu. Beliau masih terus histeris, apalagi satu persatu kerabat datang untuk menguatkan beliau. Sehingga untuk informasi saat itu kita masih belum bisa memperoleh langsung. Kemudian dari keterangan keluarga korban yang laki-laki bahwasanya membenarkan bahwasanya sang istri ini sedang berjuang melawan penyakit kanker payudara. Sudah berapa lama itu istrinya sakit, Ja? Sejak soal waktu pastiannya kita belum dapat informasi, cuman tadi yang bisa saya lihat sang istri tadi masih kuat untuk berjalan melihat jenazah beliau ke ruang pembersihan gitu. Masih beliau juga istrinya masih kuat, tadi didampingi keluarga juga masih melihat langsung dengan pakaian ya pakai hijab seperti normal, tidak ada bantuan alat kesehatan. Jadi kemudian untuk informasi berapa lama beliau sakit itu kita belum konfirmasi langsung dengan sang istri. Berarti sampai saat ini jenazah masih di rumah sakit ya? Iya, kita masih menunggu rencana jenazah akan dibawa di kampung halaman beliau di Kecamatan Jalmaraja Jambi, Kabupaten Simalungun gitu. Dari satu keluarga kota. Ya. Baik, Ja. Terima kasih, Ja. Terima kasih banyak atas laporannya, Ja. Mungkin nanti bisa diupdate lebih lanjut menyangkut kisah sebenarnya lah ya. Karena tadi itu tadi ya yang agak menarik dari situ tadi jadi tanda tanya kita bahwa sebelum ini sudah beberapa kali hendak mencoba melakukan itu kan, berarti memang ada masalah yang dihadapi. Cukup berat gitu ya. Ya baik, Ja, terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Ya, selamat sore Bang. Ya. Ya, itu tadi laporan dari Alija ya Bang, menyangkut masalah dugaan bunuh diri nih ya. Agak sedikit dibilang janggal. Ya, kalau aku sih itu bingung lah bahasanya, sedikit membingungkan ya. Rancu juga sih. Ya, karena yang sakit itu adalah istrinya. Ya. Biasanya kalau seperti ini, orang yang sakit sakit itu yang nekat biasa melakukan hal-hal di luar dan di luar, kemudian orang terdekatnya kan biasanya mensupport ya. Bagaimana istrinya supaya sembuh kembali. Kemudian ya kalau memang perkara biaya ya mungkin bisa apa yang diupayakan kan bukan justru dia yang mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi mungkin pula selama ini berhutang Bang, ya kan agak berat juga untuk biaya perobatan ini kan. Iya. Tapi ini ya kalau memang berhutang misalnya dia berhutang kemudian dia bunuh diri, hutangnya itu kan sama istrinya yang sakit itu dong dia tuh kan berarti lebih besar. Mungkin karena udah putus asa kan. barangkali kita tidak tahu bagaimana ininya, tapi ya cuman kita turut prihatin lah, kita doakanlah kepada keluarga ya kan, biar bisa tetap kuat khususnya kepada istri korban ya kan Bang, yang sedang dalam keadaan sakit. Iya. Oke, baik, kita teruskan ke berita ketiga. Ya, karena kita sudah sedikit agak terlambat. Iya, kita harus mengejar waktu juga. Karena tadi ada sedikit
kawan-kawan yang biasa jual susu lembu ya. Kebetulan tadi kita jumpa kan menawarkan produk gitu kan. Sehat tuh ya, susu Sehat lembu ya. Iya. Penuh vitamin ya. Walaupun harus dimasak agak ini. Iya. Kalau nggak anyep. Iya. Iya betul. Ini berita ketiga ada apa nih Bang? Lagi soal ini kayaknya kriminal semua ini ya. Hari ini memang berita kita mencolok di kriminal ya. Iya, menyangkut masalah ruda paksa, kemudian hilang nyawa gitu ya. Ini padahal hujan ya, hujan harusnya dingin. Mungkin karena akhir tahun Bang, kan panas. Iya, biasa kan begitu memang. Dekat-dekat api itu ya. Iya. Biasa akhir tahun ini memang ya kan longsor kan, angin kencang. Tadi di Tanjung Balai ada papan reklame tumbang menimpa atap rumah gitu kan. Itu siapa yang punya papan reklamenya itu? Iya. Ada izinnya nggak itu? Kok bisa copot ya? Iya. Apakah sangat kuat anginnya? Bisa. Bayar pajak itu nggak? Itu bisa ditanya juga. Iya. Sama apa kita? Bukan hanya soal bencana. Iya. Di bawah angin ya. Tapi reklamenya itu. Iya. Ini kan? Pajaknya jelas nggak gitu ya? Atau pas nggak penempatannya? Iya. Banyak itu kan. Iyalah. Reklame asal di trotoar nggak boleh. Iya. Asal taruh aja kan. Seharusnya trotoar nggak boleh. Tapi kenyataannya kan banyak memang di trotoar di kan? Medan ini pun banyak ya. Banyak. Dulu Medan ini disebut kayak apa ya? Hutan billboard ya. Hutan billboard. Iya ya. Tapi sekarang udah ditertibkan ya? Sudah ya? Yang jelas pajaknya itu. Ya Bang, kita langsung Bang, berita ketiga Bang. Gak ada yang kita ketawa-katain soalnya. Iya, kita ketawa yang lain. Kalau yang ini kita kasus kita nggak bisa kita ketawain betul. Ini kasus-kasus serius. Kasus-kasus serius. Kita ketawain yang lain aja. Ya ini ada apa nih Bang, berita ketiga ini? Kasus dari Belawan. Ini seorang perempuan bernama Fitriani 19 tahun, warga Lorong 3 lingkungan 7 Kecamatan Bagandeli kemarin ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Sudah ini dan Fitriani ini dijadwalkan akan melangsungkan pernikahan di awal 2022 dan sudah tunangan. Nah, yang menjadi misteri ini adalah siapa yang melakukan membunuh korban ya? Sepertinya tidak, indikasinya bukan bunuh diri. Iya. Indikasinya bukan bunuh diri, tapi ada bekas cekikan ya. Cekikan di lehernya dan kemudian juga cincin tunangannya itu hilang. Dia sudah tunangan, ada cincinnya dan cincinnya tidak ditemukan. Gitu. Betul. Ini ada videonya ada. Videonya ada. Okay. Awal tahu kejadian ini seperti apa tadi awalnya? Awalnya udah di tempat tidur, dari salin lah ke tempat tidur. Dibilangnya ada pembunuhan di rumah kakakku. Langsung ke sini tengok, langsung bolong-bolong kiki dari. Lalu sampai buka kacinya bolong kiki di depan itu polisi. Tadi ada sedikit miss juga ini menyangkut penjelasan di video ya kan. Ada kesilapan dari tim editor video. Jadi pelakunya belum diketahui. Namun sepertinya memang bukan orang jauh lah ya. Karena ketika pembunuhan warga tidak mendengar gaduh-gaduh kan gitu. Pasti ada kemungkinan korban mengenal pelaku gitu kan. Makanya tidak ada perlawanan atau segala macamnya gitu kan. Ya walaupun tadi itu ada sedikit kesalahan, kita koreksi memang Bang, agar tidak menjadi pertanyaan di masyarakat begitu. Ini ada terhubung dengan, kita belum tahu apakah pelakunya memang orang dekat atau apa, hanya dugaan ya. Tapi yang pasti memang cincinnya hilang. Cincin tunangan. Iya. Betul. Ini kita terhubung dengan reporter kita Arjuna. Iya. Halo Juna. Baik, selamat sore Bang Agus dan. Sore Jun. Ya, sore Jun. Silakan dilaporkan Jun. Baik, Bang Agus, ini
kasus pembunuhan ini, dugaan pembunuhan terjadi di lingkungan 7 Lorong 2 Veteran, Kelurahan Bagandeli di Kecamatan Belawan. Terjadi pada kemarin juga pagi. Mayatnya ditemukan pada pagi hari oleh adik korban bernama Lia. Korban bernama Fitriani, usia 19 tahun ini tidur sendirian di rumahnya, dan saat adiknya pulang, korban sudah ditemukan tidak bernyawa. Seperti itu Bang Agus dan Bang Arai. Selama ini yang saya dengar biasanya korban tidur di rumah itu bersama adiknya gitu ya. Waktu kejadian sang adik tidak berada di rumah gitu. Benar. Waktu kejadian sang adik tidur di rumah keluarganya, dan orang tua korban juga tidak tidur di rumah. Seperti itu, karena orang tua korban tidur di rumah keluarga yang lain karena juga untuk keperluan mencari nafkah, Bang Arai. Ini kira-kira sudah ada belum kecurigaan polisi, misalnya ke mana, ke siapa gitu? Baik Bang Arai, untuk tadi malam memang kan sudah langsung dilakukan autopsi, dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, dan memang sepulang dari Rumah Sakit Bayangkara langsung dikuburkan. Namun perkembangan terakhir yang saya dapatkan dari Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Rudi, berdasarkan hasil autopsi kuat dugaan bahwa gadis yang akan menikah 2 bulan kemudian sepertinya murni dibunuh karena ada tanda-tanda bekas cekikan di leher berdasarkan hasil autopsi. Untuk saat ini memang polisi sudah memeriksa 6 saksi, termasuk calon suami korban. Namun yang diketahui pada saat kejadian, info beredar suami korban sebenarnya masih di laut, dan pulang dari laut baru mengetahui calon istrinya meninggal. Seperti itu Bang Arai dan Bang Agus. Berarti calon suaminya ini sedang melaut juga ya, berarti ya? Berarti profesinya nelayan ya? Iya. Ya, infonya melaut, memang belum bisa dipastikan Bang. Untuk inisial Bang? Untuk saksi-saksi yang diperiksa memang namanya juga masih diapakan demi memperlancar untuk memburu pelaku. Namun menurut polisi saat ini polisi sedang fokus memburu pelaku. Seperti itu Bang. Selain cincin tunangan, apakah ada barang-barang lain yang hilang, Juna? Baik Bang Agus. Menurut saksi termasuk juga keluarga korban, ada juga korban kehilangan handphone, sejumlah uang dan emas, termasuk juga itu salah satunya cincin tunangan. Dan ketika ditemukan celana korban juga melorot. Memang sampai saat ini belum dipastikan apakah ada terjadi tindakan pemerkosaan seperti itu Bang. Namun polisi tadi mengatakan akan segera mengungkap kasus ini tersebut dan mengungkap ke publik, seperti itu Bang. Ada indikasi perampokan kah? Perampokan dengan pembunuhan gitu? Barang hilang. Karena barang-barangnya banyak, termasuk cukup banyak juga yang hilang ya. Betul. Ada cincin, ada handphone, ada uang. Ya, kan? Betul Bang. Yang pasti memang lebih kuat mengarah pembunuhan pasti Bang. Pembunuhan. Ya. Memang kalau untuk modus perampokan untuk membunuh kita belum tahu Bang. Masih menunggu juga kabar info terkini dari pihak kepolisian nantinya Bang. Soal tadi kan bergulir isu soal celana melorot itu, apakah ada indikasi soal upaya tindak asusila? Sudah ada belum? Atau hanya sekedar mungkin karena melawan begitu saat kejadian sehingga pakaiannya melorot begitu, itu seperti apa? Sampai sejauh ini memang Bang belum ada disebut mengarah adanya tindakan pemerkosaan. Namun berdasarkan Bang? Berdasarkan keterangan saksi yang kami kumpulkan semalam belakangan, memang info jadi Bang? Ya. Sebenarnya liar. Tapi memang melihat dari kondisi
kemungkinan karena memang celananya melorot. Tapi itulah info yang beredar dan info untuk yang valid kita juga masih menunggu dari pihak kepolisian. Tapi yang pasti itu dikatakan dibunuh, Bang, berdasarkan cetikan yang ada di leher, berdasarkan hasil otopsi yang sudah keluar. Seperti itu, Bang. Baik Juna. Terima kasih atas laporannya. Barangkali nanti bisa diupdate lagi, mungkin bisa digali menyangkut sisi-sisi lain dari korban, misalnya kesehariannya seperti apa, misalnya kan, apakah sebelum ditemukan tewas sempat terdengar bertengkar dengan siapa, gitu kan, atau selama ini sudah ada orang-orang yang mungkin mengintai-ngintai rumah korban, begitu kan? Ya mungkin itu saja, Juna. Terima kasih banyak. Selamat sore, selamat bertugas kembali, Juna. Terima kasih Bang Arian, Bang Agus. Selamat sore. Nah, ini masih menjadi misteri nih, Bang, kasus pembunuhan Fitriani ini. Karena sampai saat ini juga belum diketahui ya kan, siapa pelakunya, kemudian betul nggak tunangannya melaut, tunangannya itu kan punya alibi yang lumayan kuat ya, melaut gitu ya, seperti itu karena dia pada saat kejadian sedang melaut. Tapi apakah benar seperti itu kita belum tahu ya. Sebenarnya gampang nangkepnya kan karena handphone udah apa kan sudah hilang ya. Ya tinggal bisa dilacak dari situ sebenarnya. Asal cepat kan, ya kan, karena penjahat zaman sekarang juga pintar. Dulu canggih penjahat sekarang nggak langsung ini. Kalau yang seperti itu mereka punya teknologi juga, kecuali yang kelas-kelas kambing lah ya. Kelas-kelas kampung lah ya. Kelas kampung cepat nangkapnya karena mereka tidak ngerti ya. Baik. Ya mudah-mudahan ini segera terungkap ya, pelakunya ditindak tegas dan terukur lah. Ini apa ya, kejam juga, korban sudah mau menikah gitu kan, ya kan. Ya asal jangan pelakunya orang dekat lah ya, yang mungkin ya mudah-mudahan lah cepat terungkap gitu. Itu 3 berita yang bisa kami sampaikan. Tadi berita pertama menyangkut kasus ruda paksa, di mana seorang pelajar diruda paksa oleh teman dari kakaknya korban, laki-laki Yusman Jebua. Ini pria beristri yang tidak tahu diri, ya kan, pengen nambah kayaknya ya, mengganggu anak gadis orang dan cintanya ditolak, tapi dia malah meruda paksa adiknya. Kita kan lupa tadi menanyakan ini si Yusman Jebua dan N ya namanya. Oh bukan, N itu si korbannya, ya dengan kakak kandungnya ini. Bagaimana mereka bisa saling kenal gitu? Oh iya, ya, apakah lewat medsos gitu ya, atau bertemu di jalan gitu ya, atau bagaimana? Maka ujuk-ujuk menyatakan cinta gitu kan aneh juga kan? Iya, betul. Pasti sudah ada riwayat sebelumnya, riwayat perkenalan, riwayat pertemanan, bagaimana? Percettingan duniawi kan bisa perpiconan gitu ya. Ya mudah-mudahan lah ya Yusman sehat-sehat di dalam kau ya. Iya, karena kalau sudah di dalam kan kasus apa? Apa kasus? Kan gitu kan. Pemerkosaan. Gini-gini semua itu ya. Iya. Kan ada gini tuh semua. Disediakan bal piring. Siap lah kok Yusman. Dan tadi ada juga menyangkut kasus ayah meruda paksa anaknya ya, penjual tua di Medan. Ini juga pelaku belum tertangkap dan mudah-mudahan segera ditangkap dan diproses hukum lah. Ini ayah yang kurang ajar juga, ini bisa dibilang kurang ajar. Kemudian berita kedua menyangkut insiden dugaan bunuh diri seorang pekerja pabrik rokok. Oh, pabrik rokok. Iya, pabrik rokok di kawasan Simalungun ya. Jadi kabarnya korban ini mengalami stres akibat istrinya yang sedang sakit, dan ini memang sedikit agak sedikit membingungkan tadi ya Bang, karena yang sakit istrinya tapi yang bunuh diri dia, malah korban. Tapi ada nggak hubungannya kira-kira dengan pekerjaannya nih? Nah itu karena belum tahu juga. Ketika dia laporan wartawan kita, dia berangkat dari rumah, dia pergi kerja tapi balik pulang karena sudah terlambat katanya. Tapi nggak mungkin lah, nggak mungkin. Kecuali dia punya utang yang banyak di perusahaan. Iya ya.
makin depresi kan. Bagaimana? Iya, barangkali misalnya seperti itu ada persoalan pekerjaan, ditambah istrinya mungkin sakit, ya kan? Dan itu menjadi beban yang berat bagi dia. Karena kalau istri sakit, kayaknya kita harus sebagai laki-laki sebagai suami. Aku yang suami, kamu belum ya? Iya, sebagai suami, ya kita harus mendukung. Ya, tapi kan banyak yang tidak setangguh abang kan gitu kan. Ada yang memang aku nggak tahu kali mentalnya nggak kuat gitu menghadapi kerasnya dunia ini gitu kan. Jadi mengambil langkah pendek gitu. Nah ini ya mudah-mudahan lah ya. Prihatin ini. Ini tidak boleh contoh tidak boleh ditiru. Kalau memang ada masalah gitu, ceritakan kita ceritakan sama orang-orang terdekat. Atau bisa telepon Pak Agus lah nanti. Kalau misalnya ada masalah-masalah tapi teleponnya jangan tengah malam. Bahaya. Ya kan orang rumah nggak mau aja. Yang nelpon kok laki-laki. Bahaya. Siapa ini? Anto. Panjangan Itu yang kedua. Dan yang ketiga tadi juga menyangkut kasus pembunuhan seorang perempuan calon pengantin di Belawan ya. Ini juga masih menjadi misteri, belum terungkap sampai sekarang, dan mudah-mudahan polisi bisa cepat mengungkap kasus ini dan pelakunya ditindak tegas dan terukur. Mungkin begitu. Itu 3 berita. Pesan kami cuman satu, karena akhir-akhir ini cukup marak kasus pencabulan ya. Saya concern menggarisbawahi menyangkut kasus pencabulan ini. Buat bapak ibu yang punya anak, ya mohon diperhatikan anaknya, khususnya yang perempuan ya Bang. Ya walaupun pelaku dari kejahatan seksual ini biasanya kebanyakan adalah orang dekat, ya keluarga juga harus sama-sama ikut memantau begitu ya Bang. Dan sebenarnya juga saya pribadi berharap lembaga kehakiman harus memberikan hukuman yang betul-betul tegas dan keras gitu. Misalnya misalnya langsung saja vonis hukuman kebiri misalnya kan. Disuntik itu ya. Iya. Dan nggak bisa ini lagi. Karena kan selama ini cuman paling hukumannya berapa tahun gitu kan. Dan itu nggak ada ini kan. Dia malah bisa jadi berulang kan. Lebih parah biasanya. Makanya dia keluar jadi predator kan. Rata-rata seperti itu memang kan. Ya harusnya diberi hukuman yang maksimal lah ya. Apalagi kalau misalnya pelakunya adalah orang dekat, misalnya orang tua. Wah ini sangat kurang ajar dan nggak bisa kita bayangkan tuh ya. Nggak bisa diampuni Bang. Karena ya namanya orang tua kan sudah semestinya melindungi anaknya. Apalagi kayak kasus yang tadi kan disebutkan bahwasannya si anak sudah pernah mengalami pelecehan seksual. Kok malah bapaknya yang ikut melecehkan anaknya ini. Harus dibor kepalanya. Iya, kepalanya harus dibor atau dipaku gitu ya, dipaku, dibolongi gitu kan, dilihat. Iya, dilihat apakah ada otaknya gitu ya. Memang otaknya sepertinya memang ada Bang, tapi sedikit, itu pun busuk. Ini orang-orang kayak gini memang perlu diberi hukuman yang keras ya. Ya dikebiri lah, karena memang hukum seperti itu sedang digodok sekarang kan? Digodok-godok aja. Godok-godok ya? Iya, tapi enggak realisasinya masih ini. Iya. Karena mungkin takut juga, mungkin oknum pejabat kan biasa oknum ya. Biasa kan kalau keluar kota atau apa gitu kan. Maksud saya oknum pejabat bukan di Indonesia, nanti banyak yang baper kan. Misalnya kayak di Korea gitu kan, film-film Korea kan sering gitu, oknum pejabat keluar kota. Mau kemana? Saya mau tugas, mau dinas. Rupanya pesta narkoba gitu kan. Kayak DPRD Labura kan sama cewek-cewek juga kan? Iya, katanya enggak itu. Bukan cewek panggilan katanya. Bukan. Jadi simpanan. Nomornya sudah disimpan. Oh iya, nomornya ya. Iya, nomornya sudah disimpan lama. Kalau perlu tinggal ditelepon. Berarti wanita simpanan dong. Iya, nomornya sudah
nomornya sudah disimpan di dalam ini. Dan diingatan gitu ya. Diingatan. Karena ketika butuh gitu kan, si ini aja. Itu biasanya ada peribahasa begini, Bang. Ingat rasa lupa nama. Ya kan? Ingat rasanya. Siapa itu ya? Nah, gitu kan. Cumi-cumi. Iya. Ya kan? 4-4 cumi-cumi. Iya, makanya ini tuh katanya. Makanya soal itu ada enggak? Oh, ini dia katanya. Iya. Makanya soal hukuman tadi, Bang. Ya kita berharap juga kepada pemerintah yang punya kewenangan dalam hal menetapkan aturan hukum menyangkut kebiri itu segera diproses gitu kan, agar jangan digantung-gantung. Karena nanti kalau digantung-gantung, ini pejabatnya takut. Nanti kalau misalnya hukum kebiri diterapkan, ada oknum yang ini disuntik pula ya kan, kukuruyuk itu kan, nggak hidup lagi cuma kukuk. Nggak bisa, nggak ada tulis apanya ya? Nggak. Kelanjutannya begitulah bunyinya. Cuman kukuk. Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya berharap secara pribadi juga kepada lembaga kehakiman nanti bisa memberikan hukuman yang setimpal terhadap para pelaku kejahatan seksual ini. Hukuman yang tegas dan memberi efek jerah dan terukur gitu ya kalau kata polisi. Iya. Ya itu saja. Terima kasih banyak. Sekali lagi kami mohon maaf kalau ada penyampaian kami yang salah ya, salah kata. Mungkin itu ketidaksengajaan ya. Tidak ada gading yang tak retak ya. Iya. Makanya atas nama Gajah kita mohon maaf. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.